Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Nah teman-teman, untuk video kali ini mungkin aku nggak bahas tentang bisnis atau tentang clothingan dulu ya. Nah untuk video kali ini aku pengen bahas tentang sesuatu yang bikin aku sedikit resah tentang kejadian-kejadian terutama yang sekarang baru melanda di dunia, khususnya sekarang ada di Indonesia. Ya bener banget, aku sekarang lagi pengen bahas tentang virus COVID-19 atau yang bisa kita sebut dengan virus corona yang sekarang statusnya naik nih teman-teman, dari epidemi ke pandemi. Nah di sini mungkin aku bukan seorang teknisi kesehatan ya teman-teman, tapi di sini aku pengen cerita atau ya curhat ke kalian juga tentang hal ini teman-teman. Nah seperti yang kita tahu, kalau Indonesia ini termasuk negara yang telat didatengin virus corona. Nah seperti yang kita tahu sekarang, kalau Indonesia akhirnya nggak kebal lagi sama namanya virus corona ini ya teman-teman. Jadi setelah seminggu yang lalu kalau nggak salah itu pemberitahuan kalau ada 2 orang WNI yang kena virus corona. Akhirnya sekarang ini waktu aku bikin video ini ada 96 kasus dan udah ada 5 orang yang meninggal gitu kan, dan 8 sembuh kalau nggak salah. Nah di sini aku pengen flashback sedikit ke China. Waktu itu kan corona ini kan datangnya atau pertama keluarnya itu kan di Wuhan, China ya teman-teman. Nah setelah virus itu mulai terekspos, padahal waktu itu kalau aku baca di artikelnya itu ada salah satu artikel yang bilang sebenarnya virus ini udah keluar lumayan lama. Jadi di akhir tahun udah ada pasien, salah satu pasien atau beberapa pasien yang sebenarnya teknisi kesehatan ini udah tahu bahwa pasien ini mengidap virus yang belum ada obatnya teman-teman. Jadi belum pernah sakit yang seperti ini. Tapi pihak China, pemerintah China, mereka menutupi akhirnya setelah sekian hari virus ini semakin menular, semakin berkembang, akhirnya menulari beberapa orang atau beberapa masyarakat yang ada di sana. Akhirnya barulah pemerintah China ngomong kalau ini ternyata ada virus, sejenis virus yang baru yang belum pernah ditemukan. Dari situ akhirnya mulai chaos ya teman-teman. Jadi dari sekian belasan pasien akhirnya melonjak ke ratusan bahkan sampai ribuan. Dan aku sempat lihat juga di Instagram kalau di sana itu waktu lagi outbreak ya karena kasus corona. Nah ada salah satu perawat mendokumentasikan kalau ada pasien yang sebenarnya dia itu masih ya hidup lah ya, bisa dibilang ya mungkin sekarat, tapi udah langsung dimasukin ke plastik atau ke kantong mayat kayak gitu. Dan itu sempat chaos banget. Mungkin nggak aku tampilin di sini ya teman-teman, karena ya kalau misalnya aku tampilin di YouTube videonya pasti bakalan kena sistem dari YouTube gitu. Jadi nggak bisa ditayangkan untuk videonya. Kalian mungkin bisa cari-cari di Instagram kalau masih ada. Karena emang kasus itu di Cina pertama kali ditutup-tutupin. Jadi teknisi kesehatan ini mendapat campur tangan pemerintah. Akhirnya ya nggak bisa transparan gitu ngasih tahu ke rakyatnya kalau misalnya mereka lagi mengalami atau ya kedatangan virus yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi kayak gitu. Nah dari situ akhirnya aku mikir ya, aku punya pandangan sendiri kalau misalnya sebenarnya kasus yang dipublikasikan di China itu bukan bukan angka yang sebenarnya. Jadi ada fakta yang menurutku itu ditutup-tutupi sama pemerintah China. Menurutku ya teman-teman. Yang kita tahu kalau misalnya rakyat China ini kan banyak banget ya, orang-orang China ini kan banyak banget menjalin bisnis ke berbagai macam negara. Nah yang ditakutkan adalah orang-orang yang sebenarnya udah tersuspek walaupun belum positif corona, tapi dia membawa atau dia kayak sebagai carrier untuk bisa dibilang menularkan ke negara-negara lain. Jadi seperti yang di kasus-kasus yang lain itu kan di negara-negara lain, kenapa bisa masuk sampai ke Iran gitu kan contohnya? Karena Iran itu adalah salah satu negara yang punya hubungan bilateral baik sama China. Karena Iran sendiri kan udah diembargo sama Amerika, jadi dia nggak bisa belanja atau dia nggak bisa beli untuk keperluan negaranya. Akhirnya ke Cina nawarin bantuan dan mereka dan dari Iran sendiri pun juga menerima. Jadi seperti itu. Dan karena hubungan bilateral ini kuat, otomatis lalu lalang orang yang ikut atau orang yang ada di dalam circle ini pasti banyak juga toh. Nah dari situ kita kan nggak tahu ya teman-teman, dari China dia membawa mungkin nempel atau udah masuk ke dalam tubuhnya, cuma mungkin nggak terdetek karena emang kan nggak ketahuan juga untuk ya virus ini kan untuk pertamanya kan emang nggak ketahuan gejalanya seperti apa dan segala macamnya. Nah akhirnya
orang-orang yang dari negeri China ini, dia tuh sebagai carrier membawa virus akhirnya menyebar ke seluruh banyak negara gitu yang kena impactnya juga gitu. Salah satunya di Indonesia. Dan ketika masuk ke Indonesia itu sebenarnya udah, kalau dari sekarang aku bikin video mungkin udah 40 harian setelah kejadian di Wuhan itu ya teman-teman. Jadi dari 40 hari kemarin itu kita jumawa ya, kita tuh sombong kalau misalnya rakyat plus 62 ini kebal sama COVID-19. Dan itu aku udah sempat mikir sih, di Indonesia ini kan negara tropis ya teman-teman, yang dimana suhunya lembab, kemudian curah hujan tinggi, ketambahan lagi sekarang lagi musim hujan. Apa iya gitu kita kebal sama COVID-19 atau corona ini? Akhirnya kan kebobolan tuh dua orang gitu ya, 2 orang WNI yang dia itu kelas dansa gitu sama orang Jepang yang dia itu udah positif kena corona kayak gitu. Dari kasus 0102 ini kan akhirnya berkembang kemana-mana ya, kita kan nggak tahu 2 orang ini habis ngobrol sama siapa atau ketemu sama siapa aja. Dan akhirnya sekarang udah seminggu atau udah berapa hari sekarang ya, mungkin semingguan udah ada 96 kasus orang kena virus ini tuh. Padahal ya Indonesia ini kan negara tropis ya, otomatis kan iklimnya lembab. Nah, virus ini kan sebenarnya bisa dibilang virus itu suka sama tempat-tempat yang lembab, teman-teman. Malah lebih cepat berkembangnya itu di tempat-tempat lembab. Dan yang aku herankan adalah kenapa bisa orang atau mungkin Menteri Kesehatan ini bilang kalau virus ini nggak bisa berkembang di Indonesia. Karena kemarin aja kita kena disentri bisa melewati ya, kemudian DBD dan segala macam. Ya benar emang bisa melewati, cuma bisa dibilang terlalu jumawa dan akhirnya ya sekarang kan kebobolan gitu. Karena gini juga teman-teman, di bandara atau di pelabuhan itu orang-orang asing WNA yang mau masuk Indonesia selama dari outbreak China itu, Indonesia ini nggak meregulasi atau nggak kasih kebijakan kalau ada scan atau suhu badan dan segala macam. Itu kan masih baru beberapa hari yang lalu setelah puluhan orang atau mungkin pasti itu masih belasan, dan itu akhirnya sama pemerintah Indonesia baru dikasih tahu untuk pengecekan ulang gitu. Jadi nggak sekali 2 kali sampai 3 kali katanya Pak Jokowi gitu kan. Itu kan bisa dibilang setelah korban jadi puluhan gitu. Dan menurutku itu agak telat sih ya. Itu menurutku agak telat. Karena kita tuh udah dikasih waktu 40 hari sebelumnya untuk bisa antisipasi, untuk bisa mengatasi kalau misalnya amit-amit datang ke Indonesia gitu kan. Dan akhirnya terjadilah gitu loh. Akhirnya beberapa orang yang kedatangan tamu dari luar akhirnya positif kena virus corona. Dan aku juga punya teori yang mungkin bisa dibilang mungkin itu pendapatku pribadi. Sebenarnya pemerintah ini udah tahu sejak mungkin 40 hari itu, mereka udah tahu kalau misalnya pasti bakalan masuk ke Indonesia. Tapi sekali lagi pemerintah ini memilih untuk menutupi atau menina-bobokkan ya dalam tanda kutip rakyatnya untuk tetap santuy gitu ya, biar nggak terlalu panik, biar nggak chaos juga untuk di lapangannya kayak gitu. Karena yang kita tahu ya teman-teman, pas pengumuman pasien positif 0102 yang awal-awal kemarin itu, nah pada saat pengumuman itu langsung terjadi namanya panic buying. Jadi orang-orang langsung borong gitu kan, langsung borong banyak, entah itu masker, hand sanitizer, tisu, sabun, segala macam, sembako juga gitu kan, chaos gitu loh. Apalagi kalau misalnya pemerintah sangat transparan bilang kalau misalnya jumlahnya ternyata segini. Dan menurutku sih ya, ini sekali lagi menurutku ya teman-teman, mungkin total jumlah pasien itu sebenarnya masih lebih banyak daripada yang dipublikasikan teman-teman. Sebenarnya ada positif ada negatifnya juga, karena kita tahu rakyat Indonesia ini gampang panik ya. Akhirnya pemerintah berinisiatif untuk meminimalisir ya informasi tentang berapa banyak orang yang kena positif virus corona kayak gitu. Dan negatifnya adalah kita nggak tahu nih daerah mana aja yang kena atau yang terpapar sama si pasien yang udah positif tadi. Akhirnya kita sebagai orang yang awam gitu kan tetap datang ke lingkungan tersebut atau ke tempat tersebut. Akhirnya menambah lagi daftar pasien-pasien baru yang positif kena virus corona ini. Nah itu tadi sedikit mungkin unek-unekku ya teman-teman, unek-unekku tentang
apa yang terjadi belakangan ini, apa yang terjadi di Indonesia khususnya kayak gitu. Nah, di video kali ini aku nggak pengen bikin kalian yang nonton atau kalian yang subscribe channelku ini jadi tambah panik. Tapi di sini aku pengen ngajak kalian nih untuk mulai untuk aware sama diri kalian sendiri dan lingkungan sekitar kalian dulu deh. Karena kita nggak bisa mengandalkan 100% ke pemerintah, teman-teman. Karena Indonesia ini gede banget ya, dari Sabang sampai Merauke, belum lagi yang di pelosok-pelosok. Nah, makanya di sini aku bikin video ini khusus buat kalian yang udah subscribe channelku dan mungkin yang nonton video ini mungkin nggak tahu dari mana akhirnya datang ke sini. Nah, di sini aku pengen ngasih contoh atau aku pengen ngasih tahu gitu ya, gimana sih caranya menangkal atau melindungi diri kita dari COVID-19 ini. Nah, di sini aku pakai pendekatan ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada cara lahiriah atau kita bisa bilang kayak ikhtiar kita sebagai manusia biasa. Kemudian yang kedua ada namanya cara rohaniah atau apa ya, bisa dibilang jasmani rohani, berarti rohani ya kan, bener. Jadi 2 cara ini yang aku pengen kasih tahu ke kalian. Yang pertama kita bahas dulu yang lahiriah. Yang lahiriah himbauan dari Dinas Kesehatan dan WHO juga itu bilang kalau misalnya kita itu sekarang harus sering namanya cuci tangan. Buat kalian yang muslim, alhamdulillah kita itu kan 5 waktu diwajibkan sholat. Otomatis kan kita wudhu. Nah, insya Allah kita bisa menjaga kehigienisan ya 5 waktu ini kan. Nah, ketika kita wudhu mungkin bisa kita tambahkan pakai sabun gitu kan, cuci tangan pakai sabun sebelum wudhu supaya mungkin kuman-kuman yang menempel sewaktu kita aktivitas sebelum-sebelumnya itu bisa mati. Jadi sebelum kita langsung raup ya, sebelum kita membasuh muka gitu, kita udah cuci tangan dulu, jadi udah insya Allah udah aman kayak gitu. Yang kedua, belajar nggak egois. Nah, ini kalau misalnya kalian ngerasa badan kalian nggak enak, entah itu kalian pusing, batuk, pilek atau panas dan lain-lain, sementara ini ya teman-teman, karena Indonesia kan lagi kemasukan corona, kita disarankan untuk kalau misalnya lagi nggak enak badan atau lagi sakit itu untuk mengisolasi diri sendiri di rumah gitu untuk meminimalisir korban-korban yang lain. Tapi yang susah nih ya, yang kadang susah nih kita tuh ngerasa karena udah sering ngalamin kayak batuk, pilek gitu kan, panas dikit, itu ya kayak udah menganggap enteng aja untuk aktivitas kayak gitu. Nah, ini aja dari kemarin aku pilek ya, pilek meler gitu, dan alhamdulillah sih aku ternyata waktu aku lihat di TV One kalau nggak salah tadi pagi, kalau virus corona itu dia batuk ya, batuk kering gitu, bukan yang pilek sampai meler gini. Kalau aku ini pileknya sampai meler gitu. Aku kemarin udah bingung gitu kan, ini kena corona apa enggak kayak gitu. Ya alhamdulillah ternyata bukan gejala dari corona kayak gitu. Nah, apalagi kalau buat kalian yang mungkin aktivitasnya kerja di kantor gitu kan, itu kan otomatis kalian ketemu sama orang-orang baru atau ketemu sama banyak orang. Nah, kalau misalnya kalian sakit dan amit-amit ternyata kalian itu positif corona dan kalian nggak ngerti, itu malah justru menularkan ke orang banyak teman-teman. Jadi nggak cuma kalian sendiri yang rugi, keluarga, bahkan orang sekitar pun atau orang lingkungan sekitar atau bahkan banyak orang. Kalau misalnya kalian naik angkot atau MRT atau KRL itu kan otomatis ketemu sama orang-orang banyak gitu. Dan menurutku aku setuju sama yang dilakukan sama Gubernur Jakarta Pak Anies, kalau sekolah itu diliburkan 2 minggu. Karena bener, walaupun corona ini untuk anak-anak itu nggak terlalu bahaya atau mortalitasnya kecil, tapi anak-anak ini bisa jadi carrier atau pembawa untuk orang tuanya gitu. Sedangkan yang paling banyak meninggal kasusnya itu adalah usia-usia 50 atau 60 tahun ke atas gitu. Jadi anak-anak ini kan berpotensi untuk ketemu orang banyak nih, entah itu nanti ketemu sama abang-abang gorengan, abang-abang somai gitu, kemudian ketemu sama gurunya atau sama orang tuanya, dan ini kan saling ada rantainya gitu loh, jadi saling nempel-nempel ke orang lain kayak gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan sama Pak Anies dan jajarannya di Jakarta, kalau misalnya anak-anak ini bisa berpotensi sebagai carrier. Walaupun nggak cuma anak kecil, orang gede pun juga bisa jadi carrier untuk virus ini teman-teman. Dan itulah akhirnya dibuat kebijakan kalau ujian nasional sama UAS itu diundur, kemudian sekolah diliburkan 2 minggu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang lagi sakit itu udah kalian bed rest dulu di rumah, jangan keluar rumah dulu sampai kalian udah sembuh kayak gitu. Untuk masa inkubasi atau masa bisa dibilang kelihatan kalau misalnya kalian positif atau enggak coronanya, itu kalian 14 hari katanya, 2 minggu. Jadi kalian bisa lihat kalau misalnya batuk
sama demam sampai 10 hari itu kalian langsung datang ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga nih, hindari kegiatan-kegiatan yang banyak kerumunan massa. Ya ini bersinambungan sama poin nomor 2 tadi. Ini supaya kita nggak tertular orang lain yang misalnya di kerumunan itu ada yang nggak sadar kalau ternyata dia itu positif corona. Kayak di beberapa pasien positif kemarin, setelah ditelusuri katanya ada beberapa orang yang positif corona ini setelah ikut seminar pengajian akbar, apalagi ya kalau nggak salah itu sih 2 itu tadi yang udah terkonfirm. Mereka tertularnya tuh dari acara-acara atau tempat-tempat seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin nggak sih, seminar itu kan orang ratusan ya, dia kena virus corona dan mungkin sebelah-sebelahnya nggak tahu, tukang tiketnya yang jaga di depan nggak tahu, terus misalnya dia habis dari beli makanan kita juga nggak tahu. Nah itu udah kalau misalnya mau di tracking itu susah banget, asli susah pak, karena orangnya yang ketemu itu kan random juga gitu kan, jadi nggak bisa tahu asalnya dari mana, namanya siapa, dia siapa kayak gitu kan. Itu yang bikin virus ini tuh cepet ya, dari endemi jadi pandemi sekarang kayak gitu. Nah sementara kalian kalau bisa hindari tempat-tempat yang rame, tempat-tempat yang banyak orang berkumpul, itu kalian hindari dulu. Mending di rumah nonton YouTube ya, nonton channelnya Paper Cloud sih gitu. Nah, poin yang keempat nih, perbanyak makan buah dan sayur. Nah, setelah banyak eksperimen, kemudian banyak orang-orang yang udah sembuh, ternyata virus ini tuh bisa sembuh-sembuh sendiri asalkan imun tubuh kita bagus. Ya sebenarnya hampir sama kayak virus-virus yang lain gitu kan, kayak flu, kemudian DB pun bisa sembuh sendiri. Cuma kalau DB ini kan emang perantaranya kan nyamuk ya. Dia kan menurunkan trombosit, akhirnya ya mempengaruhi metabolisme tubuh gitu. Jadi darahnya ngedrop. Tapi sebenarnya dari segi konsep menurutku sama. Ketika manusia imunnya lagi ngedrop atau lagi lemah, dia itu rawan terkena namanya penyakit. Entah itu penyakit yang ringan atau penyakit yang berat. Untuk COVID-19 ini strukturnya mungkin hampir sama kayak flu gitu. Jadi misalnya nih kita ketemu orang papasan atau kita ketemu teman kita pilek, kita mungkin waktu itu kondisi badannya kurang fit atau kita kecapean, presentasi kita kena pilek juga ketika tubuh kita lagi ngedrop itu bisa 80% besoknya atau bahkan kita pulangnya itu langsung pilek juga. Dan itu aku udah sering ngalamin gitu. Kalau misalnya aku lagi kecapean gitu kan, terus ketemu orang yang ya dia mungkin pilek atau batuk, itu pasti aku besoknya batuk atau pilek kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya tubuh kita ini lagi sehat atau kita lagi fit gitu kan, kita lagi prima, ada orang mau pilek, mau batuk, mau muntah gitu, itu kita nggak ketularan teman-teman. Kita ada kayak shieldnya gitu, ada tamengnya kayak gitu. Sama virus ini juga COVID-19 ini juga menyerang tubuh kita ketika kita lagi drop atau kita lagi down. Nah ini dia yang pengen aku tekankan juga, kalau misalnya jangan panik ya teman-teman, jangan panik, karena kalau misalnya kita panik otomatis imun kita itu kayak nggak balance gitu loh. Nah akhirnya itu yang bikin kita stres. Nah stres ini yang membuka imun kita menjadi drop kayak gitu. Nah ketika imun kita drop, ketemu sama orang yang nggak tahu ya, lalu lalang, ketika ada virus yang datang, itu bisa jadi pembawa atau bisa jadi penyebab tubuh kita kena virus COVID-19 ini teman. Oke, itu tadi cara lahiriah. Sekarang kita coba bahas untuk cara batiniah. Untuk cara ini yang pengen aku bahas ini, aku dapat referensi dan aku sendiri juga dapat pencerahan dari setelah lihat kajiannya Agim, kemudian Ustadz Adi Dayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya. Itu mungkin aku rangkum sedikit di sini. Jadi yang pertama kita harus bisa namanya introspeksi diri. Kenapa bisa ada virus ini gitu kan? Pertanyaan seperti itu. Apakah emang benar dari alam, karena mungkin waktu itu keluar dari China gitu kan, orang-orang di sana yang melakukan kegiatan yang Allah nggak suka, mereka melakukan apapun gitu kan, mereka makannya ngawur kayak gitu. Atau mungkin ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa ini adalah senjata biologik dari Amerika. Nah apapun penyebabnya, sebenarnya kalau kita sebagai orang beriman, virus ini sekarang tersebar pun juga mau pasti dengan ketentuan Allah gitu. Jadi udah ditakdirkan sama Allah untuk ya udah virus ini menyebar gitu. Yang jadi pertanyaan kan, kenapa virus ini ada gitu? Apa yang udah manusia lakukan gitu kan? Dosa apa yang udah kita lakukan? Ada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangannya kecuali akan ditimpa paceklik ya. Paceklik
susahnya penghidupan, dan kezoliman penguasa atas mereka. Nah, virus ini kan juga bisa dibilang seperti kayak bencana ya teman-teman. Nah, bencana ini juga hadir di negeri yang penduduknya tidak melakukan kewajiban nahi mungkar teman-teman. Jadi penduduknya ini membiarkan perbuatan keji, perbuatan zolim, perbuatan maksiat, merajalela tanpa mencoba untuk mencegahnya sama sekali. Meskipun orang-orang ini punya kemampuan untuk mencegahnya gitu. Misal sekarang lagi rame atau yang lagi beberapa, ya mungkin bisa dibilang kayak LGBT, kemudian orang-orang atau artis sekarang itu hamil di luar nikah. Mereka nggak malu sama aibnya, itu kan bisa dibilang aib ya teman-teman. Kenapa kok orang-orang sekarang dalam hal ini kayak artis-artis atau public figure itu mereka kayak terang-terangan bilang aku sekarang punya anak tapi belum menikah. Dan itu kalau misalnya kalian lihat ya, entah itu di luar negeri atau bahkan di dalam negeri pun sekarang itu udah mulai banyak ya, na'udzubillah min dzalik, bisa dibilang aib ya. Ketika aibnya ini diekspos terang-terangan tanpa ada rasa malu, disitulah teguran Allah itu pasti ada teman-teman. Jadi ketika maksiat udah diekspos dan ketika yang ekspos ini mereka nggak ada malu, nggak ada rasa bersalah, ya tinggal ditunggu aja kayak gitu loh. Tinggal ditunggu aja, entah itu bencana atau segala macam. Dan yang nggak kena nggak cuma mereka aja, orang-orang sekitarnya, ya kita-kita yang mungkin nggak melakukan itu bisa jadi kena juga. Makanya itu tadi, kalau misalnya ada maksiat atau mungkin teman kita melakukan kegiatan yang kurang baik, ya kita tegur gitu loh. Urusan nanti dia mau ngikutin atau enggak itu kita tuh cuma negor aja. Insya Allah hidayah itu Allah yang menggerakkan gitu. Jadi nggak harus kita ngasih tahu mereka harus ngikutin kita, enggak juga gitu. Kita seenggaknya sudah melakukan kewajiban kita sebagai muslim yang baik ke teman kita. Kalau misalnya emang didengar ya alhamdulillah, nggak didengar ya udah gitu. Nah, dari hadis itu tadi, coba kita introspeksi deh teman-teman. Apakah hal-hal ini sering terjadi di lingkungan kita atau bahkan kita yang masih melakukannya teman-teman. Nah, mumpung kita semua masih dikasih umur gitu kan, mulai deh dari diri sendiri dulu, kita ngelakuin hal yang baik. Jangan melakukan hal-hal yang Allah murkai kayak gitu kan. Jangan makan makanan yang haram, jangan melakukan zolim ke orang lain. Itu dulu deh yang kita lakukan untuk diri kita sendiri sama lingkungan kita atau keluarga kita. Kemudian yang kedua ada namanya berdoa dan perbanyak sedekah. Orang kena penyakit, kena musibah itu pasti udah ada ketentuan atau ketetapannya dari Allah. Jadi kasarnya gini teman-teman, kita mau sembunyi dimanapun, anggaplah mau di barak yang sekuat apapun, kalau kita udah mau mati atau kita udah waktunya mati, ya udah mati gitu. Nggak ada caranya kita mendelay 1 detik pun untuk waktunya kita mati gitu loh teman-teman. Sama kayak virus ini teman-teman. Kalau misalnya Allah udah berkehendak, misalnya nih amit-amit, na'udzubillah, kalau misalnya Ganjar kena virus corona, ya udah mau diapain pun ya aku tetap pasti bakalan kena gitu. Cuma nah kita sebagai umat Islam yang baik adalah menanggapi atau kita itu menerima penyakit yang kita dapat ini tuh dengan cara yang gimana sih? Apakah dengan ngomel-ngomel atau dengan bahasa Jawanya meso-meso atau dengan memaki-maki, atau kita menerima dengan sabar, kita berusaha untuk pengobatan, kita berikhtiar, kemudian kita juga terus berdoa kayak gitu. Kalian pilih yang mana gitu kan? Daripada kalian cuma maki-maki atau kalian ribut-ribut sendiri, nyalahin orang lain, ya udah kita sabar menerima, kita ikhtiar untuk cari pengobatan, kemudian ya kita berdoa sama Allah untuk diberikan kesehatan gitu kan, ketabahan, kesabaran gitu. Karena yang bisa menyembuhkan ya balik lagi haknya adalah yang punya tubuh kita gitu loh. Tubuh kita itu ada yang punya teman-teman. Jadi tubuh kita itu bukan kita sendiri yang punya. Ada zat yang maha pemilik, yaitu Allah gitu. Jadi ya udah kita serahin ke Allah. Kalau misalnya emang masih ada umur ya pasti kita dikasih kesehatan. Kalau misalnya nggak ada umur ya emang udah waktunya gitu. Walaupun mungkin nggak nunggu corona, mungkin ketiban daun aja, kalau misalnya udah waktunya mati ya mati gitu kan. Mati hidup manusia itu kan udah dia ngatur ya, udah Allah atur. Jadi yang sebenarnya harus kita khawatirkan itu bukan virus corona teman-teman. Sebenarnya yang harus kita perhatikan atau yang kita khawatirkan adalah ketika kita udah mati atau kita mau mati, itu kita tuh udah siap bawa apa sih? Kita udah bawa bekal apa untuk ya perjalanan berikutnya gitu. Karena di dunia ini sebenarnya kan cuma ngumpulin apa ya, ibaratnya kalau misalnya bisnis itu kan ngumpulin modal gitu supaya nanti kita bisa investasi gitu kan, kita bisa investasi di akhirat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma sekedar hidup di dunia, ya itu menurutku orang-orang yang merugi gitu. Karena kehidupan yang kekal sebenarnya ya
nextnya ini teman-teman. Sekarang ini kan banyak orang fokus untuk gimana aku nggak kena corona, gimana aku nggak tertular gitu. Iya bener, itu harus kita lakukan sebagai upaya ikhtiar kita menangkal atau menghindari virus tersebut. Cuma kalau misalnya kita hanya mengandalkan dari segi teknis gitu kan, kalau misalnya kita bicara bisnis teknis tanpa ada campur tangan kita minta sama yang punya rezeki, kalau misalnya kita ngomong ke bisnis, sama kalau misalnya kita cuma teknis aja nih, aku pengen nimbun masker, pengen nimbun sembako kayak gitu, tapi kamu nggak berdoa, kamu nggak minta pertolongan sama yang punya hidup ini, ya pasti bakalan kena juga gitu loh. Mau diapain, mau kamu sembako, kamu beli satu giant pun juga, kalau misalnya kamu udah takdirnya kena, pasti bakalan kena teman. Begitu juga kebalikannya, kalau misalnya kalian ketemu orang yang udah positif kena corona, tapi Allah nggak berkehendak untuk kamu ketularan, kamu pasti tetap sehat teman-teman. Percaya sama aku, insya Allah. Yang jadi masalah itu adalah gimana kita menyikapinya. Jangan sampai karena kasus ini atau karena virus ini, kemanusiaan kita itu jadi kehewan-hewanan gitu loh. Jadi kayak kemarin panic buying, dan itu parah banget. Sampai sekarang pun masih ada orang yang nimbun masker sampai dijual lagi. Ya Allah, itu sampai apa ya, di rumah sakit itu sampai kesulitan untuk beli masker karena tokonya udah banyak yang dibeli, akhirnya di resell lagi. Aku di sini cuma mengingatkan, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih dikasih umur yang bisa nonton video ini, jangan sampai kalian menyesal ketika kita udah sampai di ujung hidup kita, ternyata kita selama dikasih umur itu nggak melakukan sesuatu yang bermanfaat, nggak melakukan sesuatu yang Allah sukai. Itu sebenarnya serugi-ruginya orang yang hidup di dunia ini. Nah, sebagai penutup teman-teman, marilah kita perbanyak mendekatkan diri sama yang punya hidup. Kita dekatkan diri sama Allah, karena tidak ada cara yang lebih ampuh ya untuk meminta perlindungan terhadap penyakit atau terhadap bala bencana atau malapetaka kecuali sama yang punya hidup kita ini. Jadi kita itu nggak ada apa-apanya, kita tuh nggak ada apa ya, nggak ada dayanya gitu loh untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Ya kita minta sama Allah untuk diberikan kebaikan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesabaran. Kalau misalnya kita atau amit-amit keluarga kita ada yang terkena corona gitu, ya kita serahin sama Allah. Pasti insya Allah di setiap kesulitan, di setiap kemudahan itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Stay safe teman-teman. Ya video kali ini mungkin panjang ya teman-teman. Semoga bisa memberikan ketenangan buat kalian yang nonton ini, dan apa yang harus kalian lakukan untuk menghadapi ya virus COVID-19 ini atau virus corona ini, supaya kita itu sebagai orang muslim khususnya nggak ikut-ikutan panik kayak orang lain gitu. So mungkin sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye.